Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, mungkin buat Polo yang udah ngeliat thumbnail pasti jadi kayak mana bisa ada kejadian kayak gini. Tapi aku pun waktu mencari tahu tentang kejadian kali ini aku kayak gak bisa berkata-kata, kayak beneran shock. Jadi langsung tak ceritakan. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada tanggal 14 November tahun 2010. Nah, kebetulan tanggal 14 November di tahun 2010 itu adalah hari, ya bukan Valentine tapi hari Seollal. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih dikenalnya sebagai Chinese New Year. Jadi di Korea pun kita merayakan. Nah, kebetulan itu hari Seollal. Nah, pada hari itu seorang anak laki-laki yang berusia 28-29 tahunan, kita nggak tahu usia pasnya berapa. Dia ini karena Seollal, waktunya untuk pulang kampung dan biasanya untuk salaman sama orang tua, dia pergi ke rumah mamanya. Tapi entah kenapa hari itu dari pagi, siang, sampai ini anak tiba di rumah mamanya itu nggak ngangkat telepon. Apalagi itu merupakan hari Seollal ataupun hari yang istilahnya kayak lebaran di Indonesia. Pasti mamanya sangat menunggu-nunggu anaknya ya toh. Tapi anehnya mamanya itu nggak bisa dihubungi. Bahkan HP-nya itu bener mati, sehingga putranya ini merasa ada yang menjanggal, tapi berharap tidak ada kejadian yang aneh gitu. Nah, pokoknya nantinya anaknya ini nyampe di depan rumah mamanya lalu ngetok di bel gitu, tapi nggak ada sama sekali respon ataupun orang di dalam rumah. Nah, coba lagi ditelepon, mamanya nggak ngangkat. Nah, jadi kondisinya anak laki-lakinya ini udah tinggal sendiri ngekos gitu karena kerja, sedangkan mamanya tinggal di kota Yangju. Karena mamanya tidak mengangkat telepon dan juga tidak membukakan pintu, anaknya ini memutuskan untuk membuka pintunya sendiri. Jadi sama kayak apartemen-apartemen di Korea kan ada passwordnya ya toh. Dan anaknya ini emang tahu, tapi aku pun biasanya kalau ke rumah mama papaku, meskipun aku tahu passwordnya, biasanya itu ini kan rumah mama papaku, jadi aku nggak asal buka gitu. Jadi aku biasanya ngetok nunggu dibukain gitu. Nah, jadi sama, dia nunggu dibukain, tapi karena nggak dibukakan, akhirnya anaknya ini memutuskan untuk membuka sendiri dan masuk ke dalam rumah. Dibuka, masukin passwordnya, toririt. Nah, dibuka pintunya, kebuka, masuk. Rumahnya itu tenang banget. Dapur juga nggak ada siapa-siapa. Ruang tengah juga sepi banget. Nah, by the way, bulan Februari di Korea itu merupakan musim dingin. Jadi dingin-dinginnya rumahnya itu lumayan dingin. Dan di luar dinginnya ini, suasana ataupun kayak vibe-nya itu kayak beda sama hari-hari biasa gitu. Nah, anaknya ini masuk, mama ada di rumah atau mama, tapi nggak ada seorang pun yang jawab. Siapa tahu mamanya lagi tidur, jadi anaknya ini coba buka pintu ruang utama. Ya biasanya tempat mamanya tidur gitu. Nah, pintu kamarnya dibuka, dan tiba-tiba anak laki-lakinya ini kaget dan langsung terjatuh di kamar itu. Karena yang dia lihat adalah kasur mamanya yang udah penuh dengan darah. Jadi terkesan kayak ada seseorang di bawah selimut itu, dan selimutnya ini udah merah dipenuhi dengan darah. Nah, melihat itu, anak laki-lakinya ini langsung menghubungi kantor polisi dan polisi langsung datang ke tempat. Setibanya di situ, polisi langsung buka selimutnya dan ternyata betul mamanya ini udah meninggal. Terlihat dari kasat mata, mamanya ini meninggal diakibatkan pukulan menggunakan palu, dan kebetulan di sebelah kasurnya itu ada palu yang penuh dengan udah berlumuran darah, dan ini merupakan palu yang memang sebenarnya ada di dalam rumah. Nah, di luar itu yang lebih mengagetkan lagi, di Korea itu kita biasanya pakai yang namanya 전기 장판. 전기 장판 itu apa? Itu kayak alas di bawah kasur. Jadi ini misalnya kasur gitu ya. Nah, biasanya kan kita tidur di sini, masih ada alas satu, ada bed cover gitu, kita tiduran di sini pakai selimut ya. Tapi di musim dingin kita itu pakai yang namanya 전기 장판, yaitu kayak satu alas yang kalau kita colokin ke listrik ini jadi hangat pakai listrik gitu. Nah, mamanya itu udah ada 전기 장판nya, tapi ini nggak dicolokkan ke tembok. Nah, nggak cuman itu, mamanya juga ditemukan dalam kondisi celana dalam dan juga celananya udah dilepas. Bahkan pakaian atasnya itu terkesan kayak udah dibuka gini. Jadi badannya itu bisa dibilang udah telanjang dan kepalanya udah lumayan hancur, tertutup pakai selimut, dan ada satu palu gitu di sebelahnya. Dan dilihat baik-baik, ternyata dompet mamanya ini juga
terkesan ada 2 kartu yang hilang. Kartu yang hilang adalah 1 kartu kredit, yang satu lagi adalah T-Money. Buat pol-pol yang sering liburan ke Korea pasti tahu T-Money ini adalah kartu yang digunakan untuk naik transportasi umum di Korea. Jadi kartu kredit dan T-Money hilang. Nah, karena ada kartu kredit yang dicuri, polisi menduga bisa jadi ini kelakuan dari perampok. Tapi barang berharga lain yang ada di rumah itu tidak ada yang dicuri. Nah, ini adalah informasi yang bisa didapatkan sama polisi. Karena ini merupakan kasus yang lumayan ganas, polisi pun langsung memanggil tim forensik untuk melakukan pemeriksaan. Nah, yang menarik setelah dicek sama tim forensik, yang mengakibatkan si ibu ini meninggal itu bukan pukulan dari palu ternyata. Si ibu memang ada luka dari palu karena pukulan menggunakan palu, namun yang mengakibatkan ibunya ini meninggal adalah cekian. Jadi entah dicekik dulu baru dipukul atau dipukul tapi sebelum meninggal dicekik. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti meninggalnya itu diakibatkan cekian. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah ditemukan sperma di alat kelamin si ibu ini. Nah, sehingga polisi jadi bingung. Ini apakah kasus pembunuhan kebetulan memperkosa dan mencuri, atau perampok yang membunuh dan memperkosa, atau pemerkosa yang mencuri dan membunuh? Karena biasanya itu ada motif mau merampok atau mau membunuh atau memperkosa. Jadi polisi ngerasa agak bingung apa motif sebenarnya di balik ini. Dan satu hal lagi yang menarik yang ditemukan oleh tim forensik adalah diperkirakan saat korban alias si ibu ini dipukul atau sedang dibunuh, si ibu ini tidak melakukan perlawanan karena tidak ditemukan luka-luka perlawanan. Nah, karena kasus ini lumayan membingungkan, polisi pun memanggil profiler untuk mengecek apa yang kira-kira terjadi, berharap ada informasi lain yang bisa membantu polisi. Berikut adalah yang disampaikan sama profiler. Pertama, kemungkinan besar yang melakukan tindakan ini adalah orang yang lumayan kenal dengan korban alias si ibu ini. Karena pertama, ketika korban meninggal, mukanya ini ditutup. Kemungkinan besar pelakunya itu menutup muka korban dengan tujuan biar dirinya merasa lebih nyaman setelah melakukan tindak kriminal ini. Udah gitu, pelaku mengambil palu yang ada di rumah itu, yang berarti pelakunya tahu di mana palu ini berada di dalam rumah itu. Berarti seseorang yang lumayan familiar dengan kondisi rumah itu. Udah gitu, seperti yang kita tahu, korban tidak pernah melakukan perlawanan kepada pelaku. Kedua, profiler merasa pelakunya ini sengaja membuat polisi bingung tentang kejadian kali ini. Loh, kok bisa bilang gitu? Kenapa? Karena pelaku mencuri kartu kredit sama T-Money atau. Nah, kalau mencuri kartu kredit, oke, masuk akal karena menggunakan kartu kredit kamu bisa ngambil tunai ataupun membeli barang-barang yang mahal gitu. Tapi kalau T-Money itu biasanya kita paling kalau sekali top up paling banyak-banyak, ya 500.000 rupiah, nggak mungkin lebih banyak. Udah gitu, biasanya itu cuman, apalagi di tahun-tahun itu, cuman bisa digunakan untuk membayar saat kita naik transportasi umum. Kalau zaman sekarang udah bisa digunakan untuk bayar di supermarket, di sini-situ gitu. Tapi zaman itu pun seharusnya T-Money itu tidak bisa digunakan di banyak tempat. Dan kalau dipikir-pikir, ngapain pelaku mencuri T-Money? Kalau itu dipakai, ketahuan kemana ini pelaku bergerak ya toh. Nah, ini diperkirakan adalah sebuah tingkah yang dilakukan sama pelaku yang sengaja tujuannya itu hanya untuk membingungkan polisi. Nah, tapi kasus yang kali ini tidak terlalu panjang sebenarnya. Setelah beberapa hari polisi melakukan investigasi, polisi jadi tahu kalau sebenarnya korban itu tinggal bersama putra keduanya. Jadi anak laki-laki yang datang nyari mamanya itu anak pertama, dan anak keduanya ini sebenarnya masih tinggal bareng sama mamanya. Dan kalau berdasarkan tetangga dan juga orang-orang sekitar, anak kedua sama mamanya ini sering berantem karena anak keduanya ini suka banget main game. Bisa dibilang agak kecanduan gaming, dan ini bikin mereka berdua sering berantem gitu. Udah gitu, anak keduanya ini mulai menghilang sejak tanggal 7 Februari, yang juga merupakan tanggal estimasi meninggalnya si ibu. Udah gitu, saat polisi cari tahu lebih lanjut lagi, kartu kredit mamanya ini kan dicuri atau. Nah, biasanya kartu kreditnya ini dipakai untuk beli belanjaan di supermarket ataupun beli barang-barang yang digunakan di dalam rumah tangga. Tapi sejak tanggal 7 Februari penggunaannya agak aneh karena digunakan untuk beli barang-barang di supermarket atau pergi ke warnet dan juga bayar tempat penginapan kayak hotel ataupun motel. Sehingga kemungkinan besar ini
merupakan tindakan dari anak keduanya gitu. Nah, polisi mencari di mana keberadaan anak kedua ini, dan untungnya di saat polisi lagi cari tahu 3 hari setelah kejadian, yaitu pada tanggal 17 Februari, tiba-tiba akun anak keduanya ini login di sebuah warnet. Jadi kalau di Korea ini kita bikin akun ataupun daftar game di mana itu harus menggunakan nama asli. Jadi kalau misalnya polisi mau cari ini orang, gampang banget. Orang ini pernah login di mana atau kemana itu pasti mudah banget. Nah pokoknya tanggal 17 Februari polisi menemukan anak keduanya yang login di sebuah game di sebuah warnet. Polisi langsung ke sana dan anak keduanya langsung tertangkap di tempat. Anak keduanya ini langsung ngaku bahwa itu merupakan tingkah lakunya dan ini yang disampaikan. Nah, kalau berdasarkan anak keduanya, jadi memang betul anak kedua sama mamanya ini sering berantem karena mamanya ini mesti marahin anak keduanya dengan alasan kamu ini suka ngegame, kamu ini anaknya nggak kena karena mirip papa kamu. Satu hal yang paling aku sesali di dunia ini adalah melahirkan kamu. Ya pokoknya rasa dendam ataupun rasa marah. Jadi kalau berdasarkan anak keduanya ini, dendamnya ini sebenarnya udah lumayan menumpuk. Udah gitu, sebenarnya saat anak keduanya ini berusia 5 tahun, si ibu ini cerai dengan suaminya. Sehingga yang menyedihkan adalah anak keduanya ini sebenarnya sempat dititipkan di banyak tempat. Jadi tinggalnya itu nggak bareng mama. Misalnya tinggal sama nenek dari papanya berapa tahun, tinggal sama nenek dari mamanya berapa tahun. Habis itu tinggal sama papanya bentar. Habis itu sempat dititipkan di kayak panti asuhan sebentar. Habis gitu di usia 14 baru mulai tinggal bareng sama mamanya. Tapi hubungannya sama mamanya ini tidak terlalu baik. Dan yang terjadi pada tanggal 7 Februari adalah sebagai berikut. Sebenarnya hari itu sendiri katanya anak kedua sama mamanya ini tidak berantem, dan di subuh hari mamanya ini bangun dan masak sarapan. Nah setelah selesai masak, mamanya ini balik ke kasur untuk tidur. Tapi hari itu anak keduanya ini memang dendamnya itu udah numpuk dan pengen bunuh mamanya gitu. Sehingga dia pakai kayak topeng-topeng yang kayak pencuri gitu dan ngambil palu dari rumah itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan profiler, betul. Karena anak keduanya ini tahu di mana itu palunya diambil, dan pakai palunya ini dia langsung mukul kepala mamanya yang lagi tidur. Dipukul bak. Masalahnya darahnya ini mulai nyiprat ataupun muncrat ke arah anak keduanya ini, sehingga anak keduanya ini nutup muka mamanya pakai selimut. Setelah ditutup, yang terlihat adalah badan mamanya bagian bawah, yaitu ke bawah sini. Dan entah kenapa anak keduanya ini merasa terangsang katanya. Jadi tanpa pikir panjang langsung lepas celana dan juga dalamannya, sedangkan baju atasnya dibuka biar dadanya kelihatan. Setelah itu anak keduanya melakukan hubungan intim. Tapi berbeda dengan yang diharapkan sama anak keduanya ini, ternyata nggak bisa masuk katanya. Dan yang dilakukan sama anak keduanya adalah dia pergi ke dapur, ambil minyak olive, dan ini dioleskan, dan setelah itu dia melakukan hubungan intim dengan mamanya. Dan nantinya setelah dicek sama tim forensik, betul di bagian dalam mamanya ini ditemukan olive oil, jadi beneran pakai olive oil. Dan yang lebih menyedihkan, di saat mamanya ini diperkosa sama anak keduanya, mamanya ini memang betul dalam kondisi yang sudah sangat sakit atau bisa dibilang sekarat, tapi sebenarnya belum meninggal. Jadi mamanya ini sebenarnya bisa dibilang sadar kalau dirinya itu sedang diperkosa sama anak keduanya. Dan dalam proses itu, karena anak keduanya ini entah marah atau nggak pingin darahnya muncrat atau gimana, memutuskan untuk mamanya menggunakan selimut itu. Dan setelah mamanya meninggal dan selesai melakukan pemerkosaan, biar mamanya ini nggak cepat membusuk di musim dingin, alas yang digunakan untuk menghangatkan badan John Kijangban itu tadi sengaja dilepas colokannya. Karena kalau anget cepat busuk ya tuh. Nah ini dilepas biar mamanya ini tersimpan di dalam ruangan itu dalam kondisi dingin, alias biar tidak cepat membusuk. Dan setelah itu anak keduanya mengambil kartu kredit yang dimiliki sama mamanya dengan tujuan, kalau berdasarkan anak keduanya, dia itu pengen menghabiskan beberapa hari ke depan melakukan hal-hal yang pengen dia lakukan, kayak pergi ke warnet kemana ataupun beli apa gitu. Setelah itu pengennya mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Tapi buktinya waktu tangkap polisi dia masih hidup biasa-biasa aja, dan bahkan tahu mamanya meninggal, dia itu masih bisa nonton TV di ruang tengah. Di ruang tengah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan nantinya waktu kejadian ini dibawa ke pengadilan, yang menarik adalah
Kalau berdasarkan pengacaranya dari si pelaku alias pengacara dari anak keduanya ini, pengacaranya bilang kalau anaknya ini sedang mengalami gangguan jiwa yaitu skizofrenia, sehingga yang dia lakukan ini adalah sebuah hal yang bukan disengaja, melainkan sebuah tiba-tiba terjadi gitu, bukan sebuah pembunuhan yang berencana gitu. Namun mendengarkan ini, profiler memiliki pendapat yang berbeda karena kalau misalnya dia beneran gak bertujuan untuk membunuh, kenapa coba penghangat yang ada di kasur juga dilepas. Udah gitu HP mamanya juga sengaja dimatikan. Udah gitu kartu kreditnya pun dicuri. Udah gitu bisa melakukan aktivitas main game ataupun pergi ke warnet selayaknya kayak mamanya tidak meninggal. Jadi kalau berdasarkan profiler, ini sih bukan gangguan jiwa, melainkan dia memang oke untuk membunuh. Dan di luar itu, karena anaknya ini tidak tumbuh bersama dengan mamanya, ada kemungkinan di masa pertumbuhan dia itu nggak bisa kayak mengenali kalau ini cewek adalah mamaku gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita tumbuh besar sama mama kita kan tahu, oh ini mamaku. Dari kecil tahu ini mama ya toh. Tapi karena ini anak sering dititipkan di banyak tempat dan juga tidak tumbuh bersama dengan mama, secara otak tahu ini mama. Tapi mungkin otak sama hatinya itu nggak nyambung sehingga masih bisa melakukan suatu tingkah yang nggak masuk akal, yaitu memperkosa mamanya sendiri. Pokoknya pada akhirnya dia itu mendapatkan hukuman penjara 20 tahun. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, pengacaranya kan bilang kalau anak keduanya ini memiliki gangguan jiwa ya toh, sehingga melakukan hal ini. Dan yang lebih mengagetkan, pengadilan alias hakim menerima alasan itu. Jadi hukumannya itu diringankan. Padahal kan ini sebenarnya merupakan sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak normal ya toh, karena melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan juga perampokan gitu. Tapi ya begitulah sistem pengadilan di Korea nyatanya. Oh ya, satu informasi yang aku hampir lupa. Jadi satu hal yang emang sampai saat ini masih didiskusikan adalah ada beberapa pihak yang bilang juga mungkin karena anaknya ini terlalu suka nge-game sehingga tidak bisa membedakan realita dan juga dunia game gitu, sehingga melakukan hal-hal seperti ini. Tapi di satu sisi kan juga banyak opini, kalau kayak gitu caranya semua orang main game mosok menjadi pembunuh. Nggak juga ya toh. Jadi hingga saat ini kita nggak pasti apakah kecanduan dengan game itu sebahaya ini atau kebetulan orang yang melakukan pembunuhan melakukan game sehingga kita melihatnya seperti ini. Nah, kita nggak tahu tepatnya kayak gimana karena masih belum ada kayak riset yang bilang 100% ini benar atau ini salah, sehingga ini menjadi pertanyaan yang besar. Tapi kasus yang pengen tak jelaskan kali ini sampai di sini. Menurutku kasus yang kali ini merupakan kasus yang semua setan kayak muncul barengan. Tapi di satu sisi mungkin karena anaknya ini juga tidak pernah menerima cinta kasih dari mama, sehingga rasa dendamnya ini numpuk dengan perasaan kayak aku nggak pernah dirawat sama mama, tapi mama giliran ketemu aku nge-game dikit dimarahin. Mungkin ada sisi kayak gitu. Jadi bukannya aku membela pelaku, tentunya turut berduka cita atas meninggalnya korban, namun sangat menyayangkan ketika seorang anak itu tidak bisa tumbuh besar dengan mama atau papanya, karena tentunya ini akan berdampak kepada anak itu. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video